Oke, karena ini momennya Maulid dan saya kapasitasnya sebagai Kapolsek Kudus Kota harus menyampaikan himbauan Kamtibmas, maka tentunya kita harus mencontoh atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, yang namanya manusia fitrahnya itu melakukan kesalahan dan selalu mencari alasan pembenar. Jadi fitrahnya manusia itu adalah melakukan kesalahan dan selalu mencari alasan pembenar. Contoh, dikon mangkat kumpul jam 09.00 telat, aku kebanan ya, wis salah, mencari alasan pembenar. Sehingga di dalam negara kita yang dibawa ke pengadilan adalah pembuktian kesalahan manusia. Nek bener ora dibawa tekan pengadilan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan, karena kodrat manusia itu melakukan kesalahan, selama kodratnya manusia, yang Nabi Adam setingkat Nabi pun itu melakukan kesalahan, kemudian diturunkan ke bumi. Wah, itu Nabi Pak, nek menungso yo reso. Oke. Sahabat Umar bin Khattab itu menjadi musuh terbesarnya umat Islam di awal dakwah Nabi. Kemudian beliau bertobat, mendapatkan keutamaan, jasad beliau dimakamkan bersebelahan dengan Nabi. Artinya apa? Tuhan itu maha mengampun. Kalau jenengan berniat jelek belum dicatat, tapi kalau berniat baik pasti sudah dicatat. Artinya sebagai umat Nabi, kita ini kodratnya makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, berinteraksi. Dalam berinteraksi ada hal-hal yang tidak benar, menyinggung perasaan, maka seharusnya kita meminta maaf dan saling memaafkan. Ini kodratnya, karena Tuhan pun maha pengampun. Sebesar kesalahan apapun jenengan semua, kalau bertobat akan diampuni. Bahasa kerennya ngaten Pak Lurah, andaikan seluruh air laut di dunia ini dijadikan satu untuk memadamkan api neraka tidak akan padam. Tapi dengan setetes air mata tobat kita, maka insya Allah pintu surga akan terbuka. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan maha pengampun. Kembali ke ajaran Nabi sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, Nabi sudah mencontohkan bagaimana interaksi dengan Nasrani, bagaimana interaksi dengan Yahudi. Maka dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita harus saling kenal mengenal. Banyaknya perbedaan. Waja'alakum sumuba wa qabaila ta'arafu, dan kalian kujadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar diantara kalian saling kenal mengenal. Dan saya apresiasi dengan warga Wedowetan, khususnya di RW sini. Kemarin saya muter-muter ke sini, cek pos kamling di RT sini, satu RT pos kamlingnya itu 3 dan aktif semua. Itu luar biasa. Saya apresiasi, karena agar saling kenal mengenal kita harus saling ketemu. Jadi kedamaian tercipta bukan karena banyaknya persamaan, sama agamanya, sama pekerjaannya, tapi karena budaya. Mau beda apapun, kalau budayanya sering ketemu, ngobrol di pos kamling, itu akan saling kenal mengenal. Kalau saling kenal mengenal, ada sesuatu permasalahan, maka tidak akan terbawa emosi seperti di tempat lain sampai terjadi seperti itu, karena tidak saling kenal mengenal. Kalau saling kenal mengenal, saya yakin tidak akan terbawa emosinya, tapi perbedaan itu akan menjadi bahan cerita, menghabiskan kopi, menghabiskan snack. Nah, misalnya yang kemarin terjadi di Pilpres ya, saya pilihannya A dengan B. Ketika ada perbedaan, karena kita saling kenal mengenal, maka itu menjadi bahan gojek-gojekan di pos kamling. Tapi kalau tidak saling kenal, iso gelutan, iso pecok-pecokan dan lain sebagainya. Sering ketemu, berinteraksi dengan seperti itu, maka insya Allah akan terjaga kedamaian. Itu
Salah satunya lewat poskamling. Poskamling ini menjadi sarana untuk saling kenal. Coba aja dengan malam-malam kalau tidak saling kenal, masuk kampung, dikira pencuri, dikebukin. Tapi kalau saling kenal, saya kira akan tercipta kedamaian. Karena kedamaian tercipta bukan karena pelucutan senjata, tapi karena pelucutan kebencian di hati kita. Yang namanya penjahat, sejahat apapun, pasti punya kebaikan walaupun setitik. Yang seorang ustadz, kiai dan lain sebagainya itu pasti punya keburukan walaupun setitik. Kalau kita melihat titik-titiknya itu yang penjahat, yang dilihat baiknya saja, maka kita akan menilai penjahat itu orang baik. Demikian halnya yang Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Polisi yang dikonotasikan sebagai orang baik, kalau yang dilihat kejelekannya saja, maka dia akan menjadi orang jelek. Artinya apa? Kita harus saling mengingatkan agar kita menjadi orang yang beruntung. Nah, itu kira-kira seperti itu. Saya apresiasi sering-sering interaksi di sini. Jadi tolong dipertahankan, kalaupun ditingkatkan, biar kejadian di tempat lain tidak terjadi. Karena saling kenal. Kalau saling kenal, saya kira tidak akan terjadi permasalahan. Saat ini masyarakat kita butuh dua golongan. Sinten Bu? Golongan kiai dan ustadz, dan golongan Pak TNI dan polisi. Karena apa? Kita butuh kiai dan ustadz untuk menjaga iman kita. Kita butuh Pak TNI dan Pak polisi untuk menjaga aman kita. Jadi seperti itu kira-kira. Butuh Pak kiai untuk menjaga iman, butuh Pak TNI dan Pak polisi untuk menjaga aman. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekali lagi saya berpesan, tolong budaya kita ngumpul-ngumpul, gotong royong, guyub rukun seperti ini dipertahankan. Karena sekarang kalah karo handphone. Wong limo ngumpul tapi orang omong-omongan, cekelan handphone kabeh. Akhirnya tidak saling kenal mengenal. Ono paguyubane grup WA, kan ngono. Adine tidak saling kenal. Bales-balesan ning ora arti wonge. Jadi yang terpenting sering ngumpul-ngumpul seperti ini biar saling kenal mengenal. Nah, kalau saling kenal mengenal ada perbedaan, insya Allah menjadi bahan cerita gojekan, tidak menjadi perkelahian. Terkait yang sudah kejadian, karena sudah terjadi, ya pasti semua ada hikmahnya. Saya nitip pesan sekali lagi, tolong jaga budaya gotong royong kita, guyub rukun kita. Jadi itu saya minta bantuannya Pak Ustadz, Pak Yai untuk bantu kami menjaga Kamtipas.